African Swine Fever (ASF) adalah penyakit yang menyerang ternak babi. Sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100%, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena belum ada obat dan vaksinnya. Berdasarkan hasil uji laboratorium Loka Veteriner Jayapura, penyakit ASF terkonfirmasi positif di Kampung Nolokla dan Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, Provinsi Papua ditetapkan sebagai daerah wabah African Swine Fever berdasarkan putusan Gubernur Papua nomor 183/143/tahun 2024 tanggal 16 April 2024. Untuk mencegah penyebaran penyakit ASF ke wilayah lain yang masih bebas, telah dilakukan isolasi wilayah dengan pengawasan tim checkpoint, serta dilakukan depopulasi atau pemusnahan terbatas terhadap babi yang sakit dan terduga sakit pada tanggal 21 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 di wilayah wabah. Upaya lain dalam mencegah penularan ASF adalah sebagai berikut. 1. Melarang masuknya ternak babi, produk dan olahannya dari dan ke Kabupaten Jayapura serta dari daerah tertular ASF ke wilayah kabupaten kota Provinsi Papua yang masih bebas, termasuk tentengan atau oleh-oleh yang berasal dari produk babi. 2. Meningkatkan biosecurity atau keamanan ternak dari masuknya orang, barang, dan sarana transportasi. 3. Meningkatkan kebersihan kandang dan melakukan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan secara kontinu. 4. Apabila peternak menggunakan pakan sisa-sisa dari rumah makan atau restoran atau hotel dan lain-lain, harus dimasak sampai mendidih. 5. Untuk pengeluaran babi dan daging babi diperbolehkan jika berasal dari Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi dengan syarat hasil uji PCR negatif ASF. 6. Apabila peternak atau masyarakat menemukan penyakit babi dengan gejala mirip ASF, segera melaporkan ke petugas lapangan atau instansi terkait. Berada, senang sekali hari ini kami dapat kembali lagi hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Jumat 29 November 2024 bersama saya Audiodata Hermina Julia. Untuk itu sore ini di studio kami telah hadir keempat orang narasumber, 2 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak. Dari agak beda untuk dialog kita hari ini karena kami akan membahas mengenai masalah flu babi ya, demam babi. Nah, untuk itu telah hadir di studio kami hari ini adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, Bapak Matius P. Koibur, SPT MM. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terus di sebelah kiri Pak Matius ada Ibu Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, Ibu Dr. Hewan Sri Utami, MSI, ya. Dan sebelah Ibu Dr. Sri ada Ibu Dr. Hewan Fitria Sayuri, MPT selaku Kepala Balai Laboratorium dan Puskeswan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua. Dan di samping saya ada Bapak Jen Harolo, SP MMM
selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura. Baik. Oke pemirsa, sore ini kami akan mengambil tema mengenai flu babi, ancaman serius bagi industri peternakan di Papua. Apa itu African Swine Fever atau ASF ya? Oke. Untuk itu pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Dr. Sri Utami dulu Pak, Bu Dokter. Mungkin Ibu bisa jelaskan soal virus Afrika ini, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Julia, Mbak Julia, pemirsa Jaya TV di mana saja berada. Memang African Swine Fever ini kita harus berbicara secara baik karena ini adalah hal yang baru untuk tanah Papua. Betul. Baik, penyakit African Swine Fever atau yang dikenal dengan demam babi Afrika, ini adalah penyakit yang sifatnya sangat menular, kemudian menyebabkan kematian dalam jumlah yang tinggi, terjadinya cepat dan disebabkan oleh virus. Familinya, kalau kita biasa sebut familinya adalah Asparviridae. Jadi virus ini sebenarnya dia dari jenis DNA dan dia bisa salah satu virus DNA yang bisa ditransmisi melalui arthropoda. Arthropoda itu sebenarnya adalah serangga. Ya, serangga. Jadi sebenarnya serangga ini bisa menularkan virusnya kepada ternak babi seperti itu. Dan penyakit ini untuk gejala klinisnya ya, untuk gejala-gejala yang mungkin nanti para peternak harus tahu, kemudian memahami sehingga ketika nanti mudah-mudahan tidak menemukan, tetapi kalaupun ada melihat barangkali adalah pertama secara umum penyakit ini menyebabkan nafsu makan turun, kemudian hewan tidak aktif, bergerombol di sudut kandang, dan yang paling spesifik adalah demam. Badannya panas banget, badannya sangat panas. Bisa diraba, bisa diraba itu sangat panas Bu, panas-panas sekali. Dan kemudian nampak timbul adanya perubahan warna pada kulit, yang biasanya warnanya ada kalau babi putih dia putih, tetapi ketika virus ini sudah menginfeksi maka ada perubahan warna pada kulit menjadi ungu, jadi merah keunguan seperti itu. Sangat spesifik sekali, biasanya di bagian perut, bagian di paha, bisa juga di bagian telinga juga nampak sekali. Nah, kemudian pada kasus tertentu yang sifatnya akut terjadi pendarahan pada permukaan kulit. Nah, kalau kita melihat secara patologinya atau perubahan-perubahan di dalam internal virus ini, dia menyebabkan infeksi dan pendarahan pada organ internal. Apa itu organ internal? Kalau mungkin ada sempat peternak belah atau potong kemudian dibuka, di dalam perut itu ada darah, yang artinya dia mengumpul darahnya. Darah menggumpal. Tidak, dia itu berkumpul darah di dalam rongga perut. Jadi kita buka langsung ada darah cair, darah segar kan. Kenapa itu terjadi? Karena demam ini menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Itu bisa kita lihat pada limpanya, kemudian nanti bisa dilihat hatinya, ginjalnya, di situ tampak perdarahan. Nah, sebenarnya penyakit ini dia khusus menular dari hewan atau ternak babi ke ternak babi. Dia tidak menular ke hewan lainnya. Dan ini kita akan spesifik bahwa ternak babi apa saja yang diserang adalah ternak babi domestik atau ternak babi yang liar atau ternak babi yang biasa dari babi hutan kan. Nah, itu bisa sangat rentan, sangat peka terhadap virus ini. Tetapi untuk ternak yang sapi, mungkin ayam tidak akan menular kepada ternak lain selain ternak babi ini. Ini hanya speknya babi aja. Ya, dia khusus untuk ternak babi saja. Ibu, ini kan namanya virus Afrika, dari Afrika. Kok bisa masuk di kita di Papua? Papua ini kan jauh sekali. Ini mungkin bisa apa karena itu namanya tuh karena istilah saja, tapi atau apa ini? Kalau kita lihat dari sejarahnya ya Bu Yulia, jadi mengapa disebut dengan African Swine Fever? Berarti artinya sudah jelas ini berasal dari Afrika, dari Kenya.
Jadi dari Afrika Timur. Ini terjadi pada tahun 1909. Mengapa terjadi di Kenya? Disinyalir adanya importasi ataupun adanya pemasukan produk ternak babi dari Eropa pada tahun 1909. Nah, rupanya adanya importasi daging inilah menyebabkan terjadinya transfer virus. Makanya itu kenapa African Swine Fever atau penyakit demam babi Afrika ini disebut sebagai lintas batas, penyakit lintas batas atau transboundary animal disease. Karena adanya introduksi daripada virus yang masuk ke suatu wilayah atau daerah yang sebelumnya tidak ada. Jadi ini memang dia berkaitan erat dengan lalu lintas pemasukan. Pemasukan itu baik itu dia dalam bentuk hewan yang hidup, babi hidup, kemudian produk berupa daging ataupun mungkin yang sudah olahan ibu seperti mungkin adanya sei, biasanya orang NTT ada sei ya, daging yang diasap itu. Nah, sebenarnya begini, mengapa bisa terjadi karena ketahanan atau stabilitas daripada virus itu dia bisa bertahan cukup lama. Kalau di darah ya, kalau andai kata ada virus di dalam darah, dia bisa bertahan selama 18 bulan. Kemudian pada daging yang dingin, bukan beku ya, pada daging yang dingin itu sekitar 15 bulan. Kalau yang dibekukan bisa beberapa tahun. Dan kalau seandainya di dalam satu kandang ada babi yang terinfeksi, kemudian babinya mati, nah di dalam kandang itu dia bisa bertahan virusnya selama 1 bulan atau 30 hari, seperti itu Bu. Jadi memang daya tahan tubuh, daya tahan daripada si virus ini dia sangat kuat gitu. Ya? Jadi dia bisa mengikuti perubahan lingkungan seperti itu. Bagaimana? Karena dia bisa bertahan pada pH 4 sampai dengan 13. Jadi pH dari yang asam, basa sampai yang netral pun dia bisa bertahan. Jadi memang agak sedikit sulit untuk menangani penyakit ini karena memang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Belum ada. Jadi kalau sekarang mereka bilang pakai serum konvalesen itu mungkin sia-sia apabila biosecurity-nya tidak diperhatikan. Boleh menggunakan apa saja, tetapi sekarang kunci utama adalah pada biosecurity-nya, seperti itu. Kebersihan kandang. Terus kemudian saya lanjutkan lagi sedikit. Kenapa sampai ke Papua? Kenapa sampai di Indonesia? Nah, kejadian 1909 itu kan di Kenya, Afrika Timur. Masuk ke Indonesia pada tahun 2019. 2019 itu Asia Tenggara itu, termasuk Indonesia. Nah, pertama kali di Indonesia terjadi adalah di Sumatera Utara pada tahun 2019. Nah, berjalannya waktu karena penyakit ini kan salah satu penyebab untuk penularan adalah serangga. Kita tidak pernah tahu di dalam importasi ada serangga yang ikut, sampailah ke Pulau Papua. Pulau Papua terjadi pada tahun 2021 itu di Papua Barat, di Manokwari. Pertama kali di Papua itu adalah di Papua Barat. Ya, masuk di Papua Barat. Nah, berjalannya waktu pada tahun 2023, di Desember 2023 sudah terjadi kematian yang beruntun dan cukup banyak, sekitar 400 ekor di Timika, Papua Tengah ya, Papua Tengah. Itu dia terjadi mulai bulan Desember 2023, kemudian sampai Januari dan Februari itu mereka sudah sudah melakukan pengujian dan memang positif ASF. Nah, sampai di situ kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, nanti beliau yang akan sampaikan terkait dengan langkah-langkahnya. Nah, kenapa sampai masuk di Jayapura? Disinyalir juga demikian, adanya pemasukan lalu lintas daging dari wilayah tertular ke Provinsi Papua. Dan Provinsi Papua sendiri dia hanya terisolir saat itu, kematiannya terjadi di Kabupaten Jayapura. Lokusnya ada di Kampung Nolokla sama Ayapo. Itu terjadi kematiannya bulan-bulan Februari, Maret ya Dok? Setelah Maret itu kami beserta tim gabungan dari seluruh Kabupaten Jayapura, mungkin kota juga kami libatkan, kemudian karantina dan juga lokal veteriner. Ini adalah salah satu laboratorium yang dari pusat. Kita melakukan surveillance, kemudian kita melakukan pengambilan sampel di distrik Sentani Timur
yaitu di Kampung Lolokla dan Kampung Ayapo, dan memang positif seperti itu, positif ASF. Namun sudah beberapa langkah-langkah yang kita lakukan untuk jangan sampai barang ini dia meluas. Sudah akan dilakukan langkah-langkah, nanti beliau akan sampaikan seperti itu. Saya ke Ibu silakan. Fitria dulu, Ibu Dokter. Iya. Bu, ini dari penjelasan Ibu Dokter Sri tadi, peran dari UPTD laboratorium ini sebenarnya apa, Bu? Ya. Setelah menerima laporan ini langsung ke sini, apa jenjang ininya bagaimana? Baik. Sebagai unit pelaksana teknis laboratorium dan puskeswan Pusat Kesehatan Hewan Provinsi Papua, salah satu tugas kami yaitu melakukan penyidikan dan surveillance penyakit hewan. Jadi pada awal laporan kematian ternak di Kampung Harapan yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter, kami bersama tim turun ke lapangan untuk melakukan investigasi, kemudian mitigasi, sekaligus kami melakukan pengambilan sampel. Jadi waktu itu kami melakukan pengambilan sampel di 3 lokasi, 2 lokasi adalah di Kampung Harapan dan 1 lokasinya adalah di Kampung Ayapo. Sabar Bu, saya potong. Itu yang diambil sampel itu yang seperti penjelasan Dokter Utami itu hewan peliharaan atau hewan yang tadi kan dibilang dia istilahnya jalan-jalan ini virusnya mulai dari Sumatera atau sudah kita di Papua ini gimana Bu? Ini hewan peliharaan atau hewan yang didatangkan Bu? Ini hewan peliharaan. Jadi punya warga masyarakat peternak kita yang di Kampung Harapan dan yang di Kampung Ayapo. Jadi setelah laporan kematian itu kami ke lokasi dan ditemukan ada beberapa ternak yang masih hidup tapi dalam kondisi sakit. Nah, yang dalam kondisi sakit itulah yang kami lakukan pengambilan sampel. Dan 3 kali dilakukan pengambilan sampel, kemudian dilakukan uji di loka veteriner menggunakan PCR dan terkonfirmasi hasil positif ASF. Itu positif yang pertama itu langsung ratusan hewan itu, babi itu, waktu sampel yang diambil dari lab sendiri, puskeswan itu. Oke, jadi sampel yang diambil itu 1 ekor di Kampung Harapan, kemudian 2 ekor di Kampung Harapan dan 1 ekor di Kampung Ayapo. Nah itu yang memang sudah terlihat gejala klinisnya yang kami lakukan pengambilan sampel dan sampel itu dikirim ke loka veteriner untuk dilakukan pengujian dan hasilnya memang terkonfirmasi positif sebanyak 3 sampel tadi. Pak, ini saya langsung dulu ke Pak Kepala Dinas ini Pak. Kok bisa lolos Pak ini virus? Karena waktu Timika itu cepat viral juga, booming. Antisipasi kita di Papua ini bagaimana ini Pak? Untuk sampai dia bisa masuk di kita di Papua ini Pak. Iya, jadi tadi sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Bidang. Jadi awalnya memang virus ini, ASF ini terjadi di Mimika pada saat itu. Ya, betul. Informasi tentang kejadian atau kasus yang di Timika, ketika kita informasi ini kita dapat, kita lakukan pertama itu dari pemerintah adalah pertama kita pencegahan dari sisi aturan. Kita surat edaran dulu untuk kita mencegah itu. Surat edaran dulu untuk kita lakukan peningkatan kewaspadaan supaya jangan itu masuk. Tetapi ya tadi kan ternyata informasi ini kita kan dapat di awal tahun. Ya, betul. Kita tidak tahu setelah sebelum Januari itu sudah ada pengiriman barang yang masuk. Jadi itu. Nah, ketika ini muncul laporan dari masyarakat, ya tindakan kita dari pemerintah adalah kita tadi turun untuk lakukan tadi teman-teman lakukan pengambilan sampel sambil kita dari sisi aturan proses kita lengkapi kita tahap pertama adalah kita siapkan surat edaran kepada semua stakeholder pemerintah baik kabupaten kota untuk pertama kita peningkatan kewaspadaan pada bulan Februari itu. Nah, tapi karena dari perkembangan itu ada terjadi kasus kematian, ya tadi dari aspek teknisnya mereka turun lakukan ini. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Kita lanjutkan lagi dengan surat pernyataan gubernur untuk status siaga potensi penyebaran virus ASF. Nah, kemudian
supaya kita bisa bekerja lebih cepat, lebih leluasa bekerja, maka diterbitkan lagi satu surat SK Gubernur untuk pembentukan tim reaksi cepat. Jadi itu kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota, termasuk Pak Kadis kota. Akhirnya dibentuklah tim reaksi cepat itu. Oke, Pak, sabar begitu. kita tahan dulu Ya. untuk lanjut. Kita akan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama Dialog Papua, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Saya langsung ke Pak Kadis dulu. Pak, lanjut tadi Pak, untuk dari setelah dari Pemprov Papua sendiri dan Marin Dinas Peternakan mendapat informasi dari jajarannya, ini bagaimana langkah? Ya, jadi setelah kita tadi pembentukan SK Gubernur untuk pembentukan tim reaksi cepat, tetapi informasi dari masyarakat bahwa terjadi kematian, tim turun lagi. Oh. Nah, ternyata dari hasil informasi itu kematiannya bertambah terus sampai terakhir itu 156, kemudian tambah jadi 100, jadi 30-an. Kemudian hasil dari lapangan pemeriksaan kita kolaborasi tadi ada karantina hewan, ikan dan tumbuhan Jayapura, kemudian Balai Veteriner Koya, Kementerian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ada di Koya, dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi. Kita lakukan koordinasi rapat. Status ini kita ada regulasi dari pemerintah daerah, gubernur, untuk kita tingkatkan status ini menjadi status wabah melalui surat keputusan gubernur 143 ya. Ya, 143 Pak. 2024 itu dari penetapan status wabah ini sudah kita ada keberpihakan kebijakan anggaran untuk kita mulai melakukan depopulasi, terus penyediaan bahan desinfektan, kemudian teman-teman untuk turun melakukan pengendalian sampai di kabupaten kota. Nah, kemudian kita lokalisir wilayah yang tadi kasus wabah itu kita lokalisir. Kemudian ada kita membatasi lalu lintas ternaknya, mengatur lalu lintas ternak di situ. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian sudah karena dari wabah barangnya memang sudah ada di dalam sini. Ya, ini tindakan kita. Kita berharap gerakan dan tindakan yang kita lakukan bisa meminimalisir. Selanjutnya kita ikuti perkembangan sampai akhir Oktober ya. Akhir Oktober ada informasi lagi yang ternyata sudah mulai barang ini muncul di wilayah Kota Jayapura. Saya ke Pak Rolo dulu Pak. Ini tadi penjelasan Pak Kadis Provinsi ini bahwa ini sudah masuk Kota Jayapura. Sementara penjelasan Dokter Utami tadi bahwa virus ini belum ada obatnya. Dari pemerintah Kota Jayapura sendiri bagaimana Bapak? Mungkin ada temuan kasus atau untuk ini dan pencegahannya karena ini pasti dia akan menyebar terus ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan penyakit demam babi Afrika, ini mulanya memang sejarahnya di Papua mulai dari Mimika, kemudian pindah lagi ke Kabupaten Jayapura, tepatnya Nolokla dan Ayapo, kemudian di kota awalnya itu di Kampung Nafri. Kampung Nafri ini juga melalui laporan dari masyarakat peternak, lapor ke dinas, kemudian kita
coba melihat situasi di Kampung Nafri. Ternyata kematian babi terjadi, kita konfirmasi lagi ke provinsi untuk tindakan. Nah, kemudian sampel darahnya diambil oleh tim, kemudian pemeriksaan di lokal veteriner UPT Kementerian yang ada di Koyakoso, kemudian dinyatakan positif. Dari Kampung Nafri, kemudian lokasi yang kita dapat laporan APO Perumnas 3, kemudian Padang Bulan. Tapi tindakan kita ambil untuk mengamati kejadian, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sri, Dr. Hewan Sri, bahwa gejala klinisnya itu bisa kita temukan dengan kasat mata, dengan anggota tubuh. Jadi kalau ada perubahan warna yang terjadi pada ternak babi, misalnya warna merah keunguan, itu bisa kita lihat dengan mata. Suhu badan itu kita raba pasti panasnya lebih dari suhu normal. Nah, itu kemudian kita bisa berasumsi bahwa ternak yang ada pada lokasi-lokasi tertentu itu memberi tanda bahwa itu terindikasi terinfeksi virus ASF. Itu tindakan-tindakan yang kami temukan ketika merebahnya ASF di Provinsi Papua dan juga khusus Kota Jayapura. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita coba untuk menyampaikan ke peternak secara langsung ataupun peternak yang mengkomunikasikan gejala sakit yang ditemukan di kandang ataupun ternak umbar yang ada di kampung-kampung, itu kita memberi pemahaman tentang kerjanya virus yang menyerang ternak babi seperti itu di kota. Bu Dok, ini tadi ini kan dia cepat sekali, walaupun di dalam kandang itu 1 bulan dia istilahnya dia beradaptasi di dalam virus ini, Bu. Dari Ibu sebagai seorang dokter, ini apakah daging yang ternak babi yang sudah terkontaminasi ini masih bisa dibilang layak makan atau bagaimana? Iya, baik. Saya mungkin menjelaskan dulu sesuai dengan peraturan ya, Bu ya. Sesuai dengan permintaan nomor 121 itu African Swine Fever ini termasuk di dalam kategori penyakit hewan menular strategis PHMS. Dari 20 salah satunya adalah ASF ini. Tetapi dia tidak masuk di dalam kategori zoonosis. Artinya dia tidak menular, tidak berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, tetapi dengan cara memasak yang baik dan benar. Seperti itu. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa dia tidak berbahaya untuk manusia, tetapi sangat berbahaya untuk hewan atau ternak babi. Jadi pun kalau dagingnya mau dimasak, kalau kita melihat mungkin layaknya sebetulnya kalau hewan yang sakit jangan dimakan sih ya, Bu ya. Ketika kita menemukan gejala seperti itu, layaknya mungkin kalau bisa dimusnahkan, dipotong kemudian dikuburkan. Tetapi apabila mungkin sangat terpaksa untuk dimakan, maka pengolahannya pun secara baik. Artinya kalau itu kepala ataupun kaki tidak dimakan, dikuburkan. Kemudian dagingnya diolah, dimasak secara sempurna di atas 100 derajat Celcius. Kemudian daging-daging yang sisa-sisa jangan dikasih makan ke ternak babi. Andai kata mungkin pencucian daging ini harus dibuang, tidak masuk ke dalam kandang. Dia tidak boleh masuk juga ke dalam sungai. Nah, apalagi kalau ternak babi yang mati, jangan pernah sekalipun membuang di sungai atau membuangnya di laut. Tidak boleh sama sekali, apalagi di danau. Jadi apabila Bapak dan Ibu mungkin para peternak melihat ada ternaknya sakit, harap segera dilaporkan ke dinas terdekat sehingga para petugas bisa melakukan tindakan secepat mungkin sehingga mengurangi penyebaran penyakit ini. Namun sekali lagi bahwa daging ini tidak berbahaya untuk manusia, tapi sangat berbahaya untuk ternak babi. Tapi ini kan jumlahnya sudah ratusan, Bu. Berarti ini kan kita di Papua ini kan
untuk konsumsi ternak babi ini kan termasuk laku untuk di ini. Ini kan bisa dibilang mematikan industri peternakan kita di Papua ini begitu, Mbak. Apalagi misalnya walaupun tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya tidak bahaya untuk kalau asal dimasak dengan baik. Tapi kan manusia itu kan pasti sudah tersugesti, aduh ini virus ini nanti kalau kena kita pasti sudah pikirannya sudah dari ibu dan mungkin dengan Ibu berempat dan pihak laboratorium ini, kolaborasi apa yang sudah dilakukan untuk agar virus ini tidak segera menyebar lagi, karena ini sudah masuk Jayapura loh. Takutnya dia nanti lari lagi ke sebelah. Apalagi tadi penjelasan dari Pak Rolo tadi bahwa ini kan pertama di Kampung Nafri. Nafri dengan kita kalau melihat dari kasat mata kan tidak terlalu jauh-jauh amat dengan kita di kabupaten dan kota. Ini bagaimana, Bu? Baik, Ibu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa begitu terdeteksi penyakit di penyakit ASF di Kabupaten Jayapura, serta-merta kita melakukan rapat koordinasi di 9 kabupaten kota dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian kita mengajukan usulan SK terkait dengan wabah penyakit ASF. Nah, di dalam SK itu ada semua apa saja yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah penutupan wilayah Provinsi Papua terhadap lalu lintas, baik itu babi hidupnya, kemudian produknya, kemudian juga olahannya ke luar Papua. Nah, itu sudah kami masukkan di dalam situ. Itu berlaku selama 6 bulan ya. Kemudian kita juga sudah melakukan apa yang disampaikan beliau, depopulasi terbatas ya, depopulasi terbatas pada wilayah wabah saat itu yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Kemudian kita juga sudah melakukan biosecurity, artinya penyampaian informasi kepada masyarakat untuk apa saja sih yang harus dilakukan di kandang-kandangnya, termasuk juga mencegah jangan sampai ada orang yang masuk ataupun mungkin pembeli babi masuk ke dalam kandang, tidak boleh sama sekali, karena itu adalah salah satu mediasi untuk penularan ke tempat lain. Kemudian penggunaan pakan yang benar, pakan yang sehat, jangan menggunakan soil feeding atau makanan sisa dari sampah yang diambil kemudian diberi makan kepada ternak, dan ini sebagai salah satu sumber penularan. Karena apapun yang sudah dibuang itu kan sesuatu yang sudah tidak perlu lagi diberikan makan kepada ternak. Jadi kalaupun sampai masyarakat menggunakan minta maaf soil feeding atau makanan yang ada di sampah, maka harus dimasak di atas 100 derajat Celcius, dimasak dipastikan itu mendidih baru boleh diberikan makan. Kemudian selain itu juga kita sudah melakukan yang namanya desinfeksi di kandang-kandang, dan kami juga dari Provinsi Papua, kami punya kami memberikan bantuan ke 9 kabupaten kota berupa obat-obatan pendukung, kemudian disinfeksi, kemudian APD, kemudian peralatan KIE, peralatan untuk sosialisasi ke peternak. Kami sudah kirimkan semua. Jadi tugas kami di provinsi sudah mendistribusikan logistik itu, diharapkan kabupaten kota bisa membantu kami di dalam jangan sampai ini menular lagi, betul, atau menyebar lagi ke tempat lain. Nah, selain itu juga kami sudah berkoordinasi juga dengan peternak. Kami menyampaikan bahwa apabila terjadi hal-hal yang sifatnya kelihatan ternaknya kurang sehat, melapor kemana, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Lalu kami juga sudah melakukan ini ya dok ya, datang ke restoran, kemudian penjual daging, di kios-kios daging babi ya terutama. Ini kita mau nanyain dari mana sih datangnya, apakah ini daging yang berasal dari lokal kita, oke, no problem. Tetapi kalau ini didatangkan dari luar, maka itu kami akan lakukan pembinaan supaya jangan lagi mendatangkan daging babi dari luar Papua, karena sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2015 dalam rangka pencegahan, salah satunya adalah hok kolera pada saat itu adalah tidak diperbolehkan memasukkan, melalui lintaskan ternak babi, produk dan hasil olahan ke dalam provinsi Papua. Jadi langkah-langkah itu sudah kami lakukan. Jadi terkait dengan kenapa masih ada kenapa bisa terjadi perpindahan dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura, ya saya berpikir begini Bu Yulia. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah lintas batas. Nah,
Provinsi Papua kan satu pulau nih, satu pulau, satu daratan bahkan mungkin. Apalagi Kabupaten Jayapura dengan Kota Jayapura, dia hanya satu daratan, hanya dibataskan dengan jalan saja, tidak ada batas garis yang jelas, tidak ada kan. Jadi minta maaf saja, mungkin pada saat kita belum tahu itu adalah penyakit ASF seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas, terjadi perpindahan ternak babi dari Kabupaten Jayapura yang mungkin notabene-nya berada di area wabah, pindah ke Kota Jayapura melalui jalan, ya kan, untuk kepentingan mungkin tertentu ya, untuk mungkin kebutuhan budaya, kebutuhan mungkin konsumsi yang mereka tidak tahu, ternyata itu adalah sekaligus perpindahan baik ternak maupun virusnya ke wilayah Kota Jayapura. Dan saya berpikir bahwa ini karena salah satu medianya adalah serangga, ya kan terbang. Ya, betul. Sulit. Kecuali kalau kita punya kelambu ya, kita tutup kelambu ini satu kota, lalat tidak bisa masuk ya, oke-oke saja. Oke, Nah, Ibu, begitu. kita tahan dulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Papua Menyapa segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Langsung saja kita ke Ibu Dr. Fitria. Ibu, mungkin dari Balai Puskeswan sendiri, apa yang akan Ibu dilakukan oleh laboratorium sejauh ini untuk memberikan warning kepada bapak-bapak ini supaya hello, ini virus ini dia ini nih sudah sejauh ini penyebaran saja dari lab sendiri bagaimana Ibu? Oke. Jadi pada prinsipnya kami mendukung dalam hal ini bidang peternakan untuk pencegahan dan pengendalian wabah penyakit ASF ini. Jadi kami tidak berhenti di situ saja, kami terus melakukan surveillance di 9 kabupaten kota, ya, surveillance yang dilakukan di daerah terduga, yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan wabah penyakit ASF ini, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Kerum, dan Kabupaten Sarni, juga di wilayah bebas. Yang kita sebut wilayah bebas itu seperti Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mambramo-Raya. Jadi kami terus melakukan surveillance dan sampai sejauh ini Oktober kemarin itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kota, ada laporan kematian dan dilakukan pengambilan sampel dan hasilnya sudah ada. Dan terus kami berkoordinasi terus dengan bidang untuk kita lakukan sejauh ini sudah dilakukan pembinaan juga, pembinaan di 9 kabupaten kota tadi dengan harapan memberikan pengetahuan kepada masyarakat peternak kita untuk mereka boleh memahami apa itu penyakit ASF secara dini. Betul. Kemudian bagaimana penularannya dan juga dampak kerugian yang diakibatkan oleh penyakit ASF seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kabid, Pak Kadis, dan juga Pak Kadis Provinsi dan Pak Kadis Kota. Nah, kemudian dalam rangka pencegahan dan penyebaran supaya penyakit ASF ini tidak lebih lagi meluas ke wilayah Papua yang lainnya, tadi yang disampaikan Ibu Kabid terkait lalu lintas, kami di laboratorium sudah menyiapkan alat yang namanya rapid test. Nah, rapid test kalau dulu COVID ada rapid test. Nah, itu tujuannya adalah untuk deteksi cepat. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Kabid bahwa PCR itu membutuhkan waktu 4 hari kurang lebih. Nah, dengan alat rapid test yang kami punya ini waktunya mungkin bisa lebih cepat dari itu. Sama halnya seperti pemeriksaan antigen pada COVID. Seperti itu. Jadi itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan untuk mendukung agar harapan kita semua adalah penyakit ini tidak meluas lebih jauh lagi. Kalau bisa cukup sampai di Kota Jayapura saja, jangan lagi ke wilayah lain. Oke, saya ke Pak Rolo dulu Bapak. Ini kan sudah ada warning nih dari provinsi bahwa ini barang suara Jayapura ini di Kota Jayapura ini. Kota Jayapura ini kan banyak rumah makan yang non halal ini Pak. Dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Jayapura sendiri untuk bekerja sama dengan Pemprov Papua ini untuk agar seperti harapannya Ibu Dr. Fitri tadi supaya wabah ini tidak menyebar lagi lebih, ini langkah antisipasi apa yang akan yang telah dilakukan oleh Pemprov Papua ini untuk Kota Jayapura itu untuk supaya
bisa, harapan kita supaya dia stop di Jayapura aja. Kolaborasi dengan Pemprov Papua sendiri nanti ini seperti apa, Pak? Allah. Ya baik, di kota Jayapura yang pertama lokasi-lokasi yang atas dasar hasil pemeriksaan ditentukan itu positif, itu kemudian kita sampaikan ke masyarakat peternaknya itu untuk pertama di dalamnya itu tindakan perlindungan, ya, perlindungan yang umumnya bisa dilakukan oleh peternak yang kita sampaikan, sanitasinya harus dijaga, makanannya harus dijaga, orang dari tempat lain masuk ke kandangnya harus dibatasi, kemudian ternak yang sakit itu dilokalir, tidak boleh bergabung dengan yang sehat, seperti itu. Dan itu dilakukan oleh beberapa kawasan yang terutama kampung yang sistem peternakannya umbar. Jadi babi dilepas di dalam kampung karena dibebas bersentuhan dengan yang sehat. Nah ini kemudian kita sampaikan untuk kalau yang sakit itu dialokasikan dia, dilokalir dia sehingga dia tidak bersentuhan dengan yang sehat. Yang kedua, tidak memindahkan ternak sesuka hati. Ya kita kenal di kota Jayapura budayanya mirip-mirip Papua. Jadi ternak babi ini bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dan ini efektif memindahkan patogen penyebab penyakitnya. Nah, sehingga dalam situasi ketika kita alokir daerah itu kita upayakan untuk tidak memindahkan ternak, bagian ternak atau olahan ke tempat lain. Seperti itu yang kita lakukan di kota Jayapura sampai dengan hari ini. Kita berupaya sehingga pada daerah yang terinfeksi virus ASF itu tidak meluas. Kita berharap data yang kita punya Nafri, Perumnas 4, Waena, kemudian APO ini cukup di situ, dia tidak kemudian harus menyebar karena di kota Jayapura ini memang industri yang paling besar itu ada di Abipura dan Muaratami, khusus Koya Barat dan Koya Timur. Nah, kita pantau untuk Koya Barat dan Koya Timur sampai dengan hari ini itu masih terjaga dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, daerah Nafri mungkin perpindahan karena soal budaya ataupun pindahan bagian dari daging ataupun olahan yang pindah dari Kabupaten Jayapura ke kota Jayapura yang kita curigai itu yang kemudian menyebabkan ini. Yang kedua, kebijakan dari pemerintah kita stokiskan obat untuk pengobatan seperti itu. Jadi kita punya puskeswan di Koya Barat itu dengan tenaga dokter hewan, mantri hewan itu kita siapkan untuk mengantisipasi situasi wabah yang ada di kota Jayapura. Kita berharap tidak semua ternak babi di kota ini harus terkapar virus. Pak Kadis, langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis kota sendiri untuk antisipasi kira-kira efektif nggak ini Pak? Mengingat ini nih masuk Jayapura tadi infonya kan sudah ratusan lagi yang musnah ini hewan-hewan. Jadi itu tindakan dari pemerintah lewat kebijakan pengendalian penyakit ini. Nah, jadi pengendalian lewat kita sediakan bahan, obat sudah kita lakukan. Koordinasi antar lintas sektor. Teman-teman di karantina hewan, kemudian balai, koordinasi dengan kabupaten kota, ini terus kita lakukan. Tetapi yang mungkin barangkali menjadi perhatian adalah masyarakat peternak kita, agar edukasi yang sudah dilakukan secara koordinasi oleh provinsi dan kabupaten kota, mereka harus patuhi, ikuti. Kemudian yang berikut adalah mereka juga harus menjaga ternaknya, terutama meningkatkan daya tahan tubuh. Karena barang ini sudah ada, virus ini sudah ada. Saya ambil contoh di kita punya laboratorium, kita punya UPTD pembibitan Kampung Harapan.
itu di Kampung Harapan. Tapi sejak penyakit ini, wabah ini terjadi di Kampung Harapan, dia aman sampai hari ini. Tidak ada satupun ini. Karena pengendalian di dalam. Begitu. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa edukasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dinas kabupaten kota itu diikuti, dipatuhi. Terus masyarakat jangan panik. Tidak usah panik. Kalau ada gejala seperti itu lapor. Tidak usah dengar dari orang bahwa itu penyakit ini, penyakit ini. Nanti yang bisa menentukan itu adalah teman-teman di dinas kabupaten kota plus hasil pemeriksaan lewat laboratorium. Itu baru kita bisa nyatakan bahwa ini. Nah, kadang-kala kalau ada kasus yang artinya babi mati terus ada yang data itu karena penyakit ini kamu jual. Nah, akhirnya ya untuk itu apa yang sudah artinya pemerintah lakukan, ya, para petani kita mengikuti itu. Terus membangun komunikasi dengan dinas atau petugas kita yang ada di sekitar lokasi. Kalau ada dokter situ kah atau bertanya begitu. Kemudian tugas kita adalah terus akan melakukan pengendalian terhadap penyakit ini. Kemudian status wabah ini karena sudah ada, ya kita terus menjaga. Kemudian dari sisi aturan status wabah yang sudah ini 6 bulan ini, ya kita punya tugas pemerintah lagi untuk nanti turunkan status ini tertular. Tapi berarti sampai saat ini masih statusnya masih wabah? Ya. Masih wabah. Nanti kita koordinasi dengan kawan-kawan kabupaten kota, kemudian baru kita turunkan status ini jadi tertular. Begitu. Oke. Bebas itu kan belum Masih mati banyak. ya. Karena barang ada. Ya, cuma tadi yang tadi saya sampaikan, kuncinya adalah kembali kepada para peternaknya, mengikuti apa yang sudah aturan teknis, apa yang sudah teman-teman sampaikan. Kemudian kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga. Kami dari sisi pemerintah punya tanggung jawab untuk menyiapkan, menyediakan sarana prasarana, terutama seperti bahan obat yang nanti kita dari provinsi kita distribusi ke kabupaten kota. Demikian juga teman-teman di kabupaten juga menyediakan di sana. Itu protapnya sudah seperti itu. Tapi Pak, sabar Pak. Ini kan tadi peternak ini kan yang dari kota ini kan sudah ada terdata nggak? Karena rata-rata untuk hewan ternak babi ini kan rata-rata industri rumahan, dipelihara di dalam rumah. Untuk dari kota sendiri mengamati mereka-mereka ini bagaimana nih Pak? Ya, kalau di kota kita lihat untuk beberapa kampung ini sebuah budaya umbar itu sudah ada dari sejak manusianya ada. Tapi kebijakan di kota terkait dengan beternak yang baik, terutama melindungi ternak dari sebuah wabah, itu kita programnya itu kandang. Makanya kita budayakan dari umbar ini harus pindah ke kandang, makanya supaya memudahkan ketika wabah kita tangani di kandang. Atau ketika wabah dari yang umbar itu dia bisa bersentuhan antara sakit dan sehat bebas, tapi ketika di kandang, ketika wabah yang sakit ini kita pindahkan dengan mudah seperti itu. Saya berharap ketika yang kita lakukan ini itu akan menuju ke situasi yang kita harapkan itu sehat, menyiapkan daging di kota ini yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, tidak mempengaruhi situasi yang lain. Betul. Seperti itu. Mungkin dari Ibu dokter dan ibu berdua dokter nih bisa lebih terperinci nggak ini ciri-ciri ini untuk hewan ini nih, hewan ternak babi ini untuk kasat mata ini yang umum Bu, biar masyarakat ini tidak melek, jadi dia paham kalau lihat hewan ternak babi ini sudah begini berarti ini harus segera melaporkan. Mungkin ada hotline telepon mungkin dari kota atau itu mungkin bisa Ibu Buka apa teman-teman di kabupaten yang mereka punya wilayah dengan ini jadi. Untuk hotline, karena ini yang mempunyai wilayah adalah kabupaten kota, agar respon cepat itu bisa dilakukan. Untuk sementara para peternak apabila membutuhkan layanan, apabila membutuhkan tanggap yang cepat, maka bisa melapor atau datang ke dinas di kabupaten kota. Kalau di Kota Jayapura
ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada di Kantor Wali Kota Gedung Otonom. di Gedung Otonom di Entrop. Kemudian kalau Bapak dan Ibu peternak posisinya ada di Kabupaten Jayapura, Bapak dan Ibu bisa datang ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura yang saat ini lokasinya masih berada di belakang Stadion Barnabas Yoe di Jalan Hawaii. Jadi di belakang stadion itu ada kantor kabupaten. Kalau untuk yang Kabupaten Kerom berada di Jalan apa ya Arso Plaza ya atau Arso 2. Kemudian demikian juga di Sarmi ya. Jadi saya berpikir kita harus bekerja bersama. Dalam hal ini kita berharap para peternak atau pemilik ternak babi bisa bersama-sama untuk merespon cepat apabila ada ternak yang sakit dengan gejala yang sangat spesifik. Contohnya adalah yang paling pertama tuh rata-rata itu gejala itu kan tidak mau makan. Itu sudah pasti, tidak mau makan, nafsu makan turun. Kemudian dia lemas. Kemudian dia tidak banyak bergerak, dia tidur di lantai. Kemudian dia gemetar ya, dia gemetar. Terkadang juga disertai dengan diare atau mencret. Kemudian kalau di seputar kulit ada timbul perubahan warna kulit menjadi lebih keunguan ya, merah keunguan, dia menyebar di bagian perut, di bagian punggung dan muka dan telinga. Kemudian kita bisa pegang tangan di telapak tangan di badannya itu suhunya sudah sangat panas, tidak normal ya. Kemudian pada kasus yang akut adanya perdarahan pada kulit. Jadi darah dia keluar dari kulit. Jadi ada mungkin kemarin kita ada lihat Pak ya di Perumnas 4 ada pendarahan di permukaan kulitnya seperti itu. Jadi gejala itu sangat spesifik. Tapi sebenarnya yang bisa membedakan adalah kita sebenarnya ada tiga suspeknya. Jadi ASF biasanya dikelirukan dengan kolera. Gejalanya mirip ya, gejalanya mirip, tetapi penyebabnya yang beda. Kemudian ada juga salmonella akut. Gejalanya mirip, tetapi yang membedakan itu adalah kematiannya dalam waktu yang cepat dan jumlahnya banyak sekali. Itulah ASF, seperti itu. Jadi untuk kontak bisa langsung datang ke dinas kabupaten kota. Mungkin dari Pak Rolo, himbauan untuk kita masyarakat Kota Jayapura itu, khususnya mereka yang baik itu peternak yang memang sudah profesional atau yang rumah-rumahan ini, untuk agar wabah ini yang tadi sesuai harapan kita semua yang bicara tadi hampir 40 menit ini, bahwa stop sampai di Jayapura. Dari Pak Rolo sendiri gimana? Baik, dari kami di kota, khusus untuk teman-teman peternak, teristimewa yang dialokir sebagai daerah wabah dengan penjelasan klinis yang tadi sudah disampaikan oleh kedua dokter hewan ini. Itu ketika kita lihat dengan mata kepala atau dengan secara kasat mata, itu tindakan untuk keluarnya itu tidak boleh. Kita berharap tidak boleh sama sekali. Artinya kalau ada punya gejala seperti itu, nanti kemudian itu salmonella ataupun itu kita waspadai untuk tidak keluar. Itu untuk menjaga kota ini dari ternak yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang dibangun saat ini meminjamkan ternak kemudian kembali. Ini juga ketika terjadi di kawasan yang terwabah, itu kita coba untuk tidak mengembalikan dulu sampai dengan kita pastikan dari secara teknis bahwa itu sehat, baru situasi itu, sistem itu mau dikembangkan tidak apa-apa karena itu baik adanya. Nah, yang ketiga, ketika teman-teman peternak mengamati terjadi gejala klinis seperti yang disampaikan oleh secara teknis oleh dokter hewan, itu langsung melapor ke dinas ketahanan pangan dan pertanian kota.
yang ada di kantor wali kota gedung otonom lantai 3. Itu bisa langsung ketemu dengan kepala bidang peternakan, dengan dokter hewan, dengan mantri hewan, ataupun ketemu langsung dengan kepala dinas dalam rangka untuk memelihara, menjaga ternak babi di kota ini. Karena di kota ini kalau konsumsi daging babi itu salah satu kumulatif dari daging keseluruhan yang ada di kota ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di kota ini. Jadi kalau babi dengan spesifik ASF yang sakit, mati dalam waktu yang cepat dan jumlah yang besar, dia mengganggu jumlah ketersediaan daging di kota ini, saya pikir akan mempengaruhi inflasi daging di kota ini. Jadi saya berharap kita bisa jaga khusus untuk babi, kita alokir kawasan wabah, tidak memindahkan dari wabah ke tempat yang sehat, kita bisa jaga kesehatan ternak babi di mana saja di kota ini. Makanya Pak Kadis, ini kota sudah ada niat nih bahwa dia akan betul-betul dijaga supaya jangan keluar. Penjelasan Ibu Dr. Fitria bahwa ada 4 kabupaten yang masih bebas ya, Kabupaten Supiori, Biak Numfor dengan Yapen dan Waropen itu masih. Dari Pemprov Papua sendiri, ini kan kapal putih ini juga bisa ini juga, Pak. Ini dari kita dari Pemprov sendiri untuk mengantisipasi bahwa jangan sampai dia masuk di 4 daerah steril ini, daerah yang masih aman ini. Ya, jadi kita meningkatkan pengaturan lalu lintas ternak ini. Itu kita sudah kolaborasi dengan karantina punya tugas. Ya. Jadi apalagi ini mau Natal ini. Ya. Tidak usah para masyarakat kita yang nanti keluar dari Jayapura atau keluar Papua, keluar ke sana balik, tidak usah bawa produk olahan, produk dagingnya atau produk olahan ternak babi, tidak usah bawa. Demikian juga yang di dalam internal kita di Provinsi Papua, dari Biak mau ke Jayapura atau kemana, tidak usah bawa-bawa barang itu. Maka kasih habis di tempat. Ya. Karena kita mau menjaga ternak yang hidup yang tidak usah ini, tapi kalau ada produk yang bawa masuk juga itu bahaya. Jadi itu antisipasinya seperti itu. Yang berikut kita punya tanggung jawab sama-sama. Jadi pemerintah bertugas secara pemerintah untuk kebijakan dan regulasi, tapi masyarakat juga apa yang tadi saya katakan di awal juga melaksanakan apa yang sudah himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, supaya kita punya tanggung jawab yang sama-sama untuk menjaga itu. Kemudian terakhir para peternak, ya ini nanti Natal ini pasti orang sudah mulai jalan cari ternak dari lokasi ke lokasi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kota. Ya, pemilik ternak itu juga waspada, jaga supaya jangan ada orang lalu lalang masuk keluar dari situ, kan tadi virus toh begitu. Jadi kalau terakhir dari saya, mari kita jaga aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, terutama kita meningkatkan fungsi pengawasan terutama lalu lintas ternak ini. Mari kita sama-sama atuhi aturan yang ada, supaya biarlah yang ratus saja, jangan sampai ribuan seperti di daerah Timika sana, ribuan. Kita sudah yang ada ini kita alokir mati sekian, sudah selesai, itu kita sama-sama tanggung jawab supaya jangan berkembang lagi seperti itu. Siap, terima kasih. Ini semoga sangat bermanfaat untuk para pemirsa Jaya TV. Terima kasih Ibu Dokter Hewan Ibu Sayuri, Fitria Sayuri, Ibu Dokter Hewan Sri Utami, Pak Kadis Papatis Kobyur, dan Pak Kadis Ketahanan Pangan Kota Jayapura Pak Rolo. Terima kasih waktunya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Untuk itu, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.